Hai Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Novia Sari Tanjung, mahasiswi dari Universitas Esa Unggul. Dalam mata kuliah ini, saya akan membahas mengenai pajak PPh pasal 21 orang pribadi. Materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah yang pertama pemotongan PPh pasal 21, yang kedua adalah wajib pajak PPh pasal 21, dan yang ketiga adalah objek pajak PPh pasal 21, dan yang terakhir adalah tarif pajak PPh pasal 21. Yang pertama kita masuk dalam materi pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 itu diantaranya ada yang pertama adalah pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa seperti orang pribadi atau badan yang merupakan pusat maupun cabang perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sebagai imbalan hubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai ataupun bukan pegawai. Dan yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara kas pemerintah pusat, institusi TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi ataupun lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Nah, yang ketiga ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial atau tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Dan yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek pajak dalam negeri termasuk jasa atau tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atau atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuan atau perusahaan. Selanjutnya honorarium atau pembayaran yang sebagai imbalan hubungannya dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Dan yang terakhir honorarium atas imbalan kepada pendidikan, pelatihan, dan magang. Yang kelima, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Materi selanjutnya adalah wajib pajak PPh pasal 21. Yang merupakan wajib pajak PPh pasal 21 itu diantaranya adalah pertama pegawai. Pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga adalah bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan lain yang meliputi tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasihat, pengajar, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan seperti peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat atau konferensi, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, peserta pendidikan pelatihan dan magang, serta peserta kegiatan lain. Adapun yang tidak termasuk dalam wajib pajak PPh pasal 21 itu adalah yang pertama, pejabat, perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja di atau di tempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Dan yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 21. Objek pajak PPh pasal 21 itu diantaranya yang pertama penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap
baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Dan yang ketiga itu penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai itu diberhentikan bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai seperti honorarium, komisi J, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan lainnya. Yang keenam adalah imbalan kepada peserta kegiatan. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada suatu perusahaan yang sama. Dan yang kedelapan itu penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak yang penghasilannya bersifat final, dan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau limit profit. Selanjutnya adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 21. Nah, itu diantaranya adalah yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan, asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi duit guna, dan asuransi beasiswa. Nah, yang kedua adalah penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Yang ketiga adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat adalah zakat yang diterima orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang kelima adalah beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya ada biaya jabatan dan biaya pensiun. Nah, biaya jabatan ini merupakan biaya sebagai pengurang penghasilan bruto yang nanti akan ditentukan saat sudah dikurangi PTKP dan hasilnya lah yang disebut, hasil akhirnya lah yang disebut dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, biaya jabatan ini yang menjadi pengurang itu biasanya pemotongan PPh bagi pegawai tetap adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Nah, sedangkan besarnya biaya pensiun yang menjadi pengurang dari penghasilan bruto itu, perhitungan pemotongan PPh bagi pensiunan itu adalah 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya itu 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Selanjutnya kita akan membahas tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapkan atas PKP dari yang pertama pegawai tetap. Perhitungannya itu adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi dengan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua, dikurangi dengan PTKP, lalu hasilnya dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Selanjutnya adalah penerima pensiun berkala. Ini hampir sama, hanya saja ada perbedaan di tunjangan hari tua dan iuran jaminan hari tua. Jadi hanya penghasilan bruto dikurang dengan biaya pensiun, dikurangi PTKP, lalu hasilnya dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan. Perhitungannya itu penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, hasilnya dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Selanjutnya kita akan membahas penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini seperti tenaga kerja lepas yang upahnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan. Itu tarif lapisan pertama pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilannya itu sebesar 5% yang diterapkan atas yang pertama, penghasilan bruto sehari lebih dari Rp450.000. Kedua, penghasilan bruto dikurang PTKP, penghasilan kumulatif 1 bulan lebih dari Rp4.500.000. Lalu yang ketiga, jumlah penghasilan kumulatif 1 bulan lebih dari Rp10.200.000 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah PKP disetahunkan. Selanjutnya ada tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atas jumlah kumulatif. Yang pertama adalah PKP sebesar jumlah penghasilan bruto dikurang PTKP yang diterima bukan pegawai selain tenaga ahli yang menerima imbalan berkesinambungan. Perhitungannya itu adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP, hasilnya dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua adalah 50% dari penghasilan bruto ini berlaku untuk tenaga ahli. Perhitungannya itu 50% tadi dikali penghasilan bruto, hasilnya dikali lagi dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang ketiga adalah penghasilan bruto berupa honorarium yang bersifat tidak teratur. Perhitungannya penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang ketiga adalah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, dan sebagainya. Itu yang bersifat tidak teratur. Perhitungannya juga sama, penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu yang terakhir, penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun. Ini juga sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang ditetapkan atas jumlah penghasilan bruto. Ini untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan, dan untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Selanjutnya ada tarif pajak penghasilan pasal 21 yang menjadi beban APBN atau APBD. Ini berupa yang pertama sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara, serta pensiunannya. Yang kedua, sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. Dan yang terakhir adalah sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS golongan 4, perwira TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi serta pensiunannya. Selanjutnya, bagi dokter yang melakukan praktek di rumah sakit atau klinik, perhitungan PPh pasal 21-nya itu adalah jumlah penghasilan brutonya dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktek di rumah sakit ini sebesar jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit. Dan selanjutnya ada juga bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 tetapi tidak memiliki NPWP, maka dikenakan PPh 21 lebih tinggi 20% dari yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Jadi penghasilan brutonya itu akan dikalikan 120%. Selanjutnya ada kondisi saat terutang. Saat terutang, pajak penghasilan pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotong penghasilan. Bagi penerima penghasilan itu pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan,
Sedangkan bagi pemotongan PPh 21 itu di akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Itulah tadi serangkaian materi mengenai pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. Semoga bermanfaat bagi sobat mahasiswa dan terima kasih.